إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din kaum muslimin rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beraktivitas dan beramal ibadah. Semoga segenap aktivitas amal ibadah kita senantiasa diterima di sisinya. Kemudian pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah atau 14 September 2020, insyaallah ta'ala kita akan sama-sama mengkaji sebuah kitab yang cukup fenomenal, kitab Bulughul Maram karya seorang alim terkemuka, seorang alim yang sudah tidak asing lagi di dunia Islam, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dengan uraian atau penjelasan yang juga disampaikan oleh seorang alim terkemuka, Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Adapun pembahasan yang akan kita ambil dari kajian kitab ini adalah Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Kitab artinya kumpulan dari bab-bab. Sedangkan Al-Jami' maksudnya adalah Al-Mushtamil, yang mencangkup berbagai macam persoalan. Kita akan langsung masuk pada pembahasan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan Kitabul Jami' Babul Adabi. Kitab Al-Jami' bab tentang adab. Ini adalah bab pertama
yang disebutkan dalam pembahasan Kitabul Jami'. Ada beberapa hadis yang beliau rahimahullahu ta'ala sebutkan di bawah bab ini. Kita akan baca hadis pertamanya terlebih dahulu. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Di antaranya adalah apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Lalu apabila dia memintamu untuk memberikan nasihat kepadanya, maka berikanlah nasihat itu kepadanya. Wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu. Kemudian apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka doakanlah dia. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya untuk diantar ke pemakaman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan diriwayatkan juga oleh imam ahli hadis yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, yaqulu al-muallif rahimahullah Kitabul Jami'. Al-muallif dalam hal ini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan Kitabul Jami'. Tadi sudah kita uraikan apa yang dimaksud dengan kitab dan apa yang dimaksud dengan Al-Jami'. Lamma dzakara fima taqaddam أبواب الأحكام من العبادات والمعاملات وما يلتحق بذلك من الأوقاف والوصايا والجهاد والنكاح والطلاق وغير ذلك ختم بهذا الكتاب الجامع. Ketika al-muallif al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sebelumnya telah menyebutkan bab-bab tentang hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah serta hal-hal yang terkait dengannya seperti wakaf, wasiat, jihad, nikah, tentang talak, perceraian dan selainnya. Beliau al-muallif rahimahullahu ta'ala menutupnya dengan pembahasan Kitabul Jami'. Mimma yahtajuhu al-mu'minu fi adabihi wa akhlaqihi. Kitabul Jami' ini menyangkut segala hal yang dibutuhkan oleh seorang mukmin dalam adabnya dan akhlaknya. Nah, jadi kita mengetahui sekarang
bahwa di antara isi dari pembahasan Kitabul Jami yang terdiri dari bab-bab yang berhubungan dengan berbagai macam persoalan itu adalah menyangkut adab dan akhlak yang secara otomatis itu sangat dibutuhkan oleh seorang mukmin. Adab dan akhlak itu sendiri adalah dua kata yang sesungguhnya saling berkaitan. Bila disebutkan adab, ya secara otomatis akhlak masuk ke dalamnya. Pun demikian sebaliknya. Namun kalau kita ingin mengetahui apa perbedaan di antara keduanya, perbedaan antara adab dengan akhlak, mungkin sederhananya adalah bahwa adab ini segala perkara yang dianjurkan atau bahkan disunnahkan bagi seorang mukmin untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Seperti misalnya ketika akan makan, itu ada adab-adabnya. Maka dikatakan adab makan. Ketika mau tidur, ada adab-adabnya. Sehingga dikatakan adab tidur. Nah, ini adab. Kalau akhlak lebih kepada sifat-sifat yang ada dalam diri seseorang. Misalnya seperti penyabar, pemalu, penyayang, lembut, dan seterusnya. Nah, jadi insyaallah tergambar ya perbedaan antara adab dengan akhlak. Namun demikian seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dua kata ini saling berkaitan. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah melanjutkan uraiannya, wa ma yanbaghi lahu min hirsin ala makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Kitabul Jami' ini juga menyangkut segala hal yang semestinya seorang mukmin memiliki kesungguhan untuk mendapatkannya, seperti akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik. Wal bu'di an masawi'il akhlaq wa safasifiha, serta memiliki kesungguhan untuk menjauh dari akhlak-akhlak yang buruk dan yang rendahannya. Wa ma yanbaghi lahu min hifdzi awqatihi bidzikri wad du'a, serta menyangkut segala hal yang sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk bisa menjaga waktu-waktunya dengan zikir dan doa. Itu uraian singkat beliau soal isi daripada pembahasan Kitabul Jami'. Kemudian beliau mengatakan, wa qad ahsana al-muallifu fi hadhil khatimah. Sungguh sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh al-muallif Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam penutupan kitabnya ini, karena Kitabul Jami' bisa dikatakan sebagai pembahasan penutup dari kitab Bulughul Maram. Nah, al-muallif rahimahullah menutupnya dengan Kitabul Jami', bab-bab yang meliputi berbagai macam persoalan yang dibutuhkan oleh seorang mukmin dalam adabnya, akhlaknya,
serta motivasi untuk menjauhi segala macam perbuatan-perbuatan yang rendahan, dan anjuran agar seorang mukmin senantiasa menjaga seluruh waktunya. Qala li anna al-mu'mina fi asyaddil hajati ila hadhihi al-umur. Karena seorang mukmin sangat butuh kepada perkara-perkara ini. Perkara-perkara yang menyangkut adab dan akhlaknya. Qala walihada bada'a bil adabi, yakni al-adab asy-syar'i. Oleh karena itulah maka al-muallif rahimahullah setelah menyebutkan Kitabul Jami', beliau mulai dengan menyebutkan babul adabi, bab tentang adab. Maksudnya adalah adab syar'i. Alladhi yanbaghi an yatahalla bihil mu'minu fi aqwalihi wa a'malihi wa qiyamihi wa qu'udihi wa safarihi wa iqamatihi wa ghairi dzalika. Yang sudah sepantasnya seorang mukmin berhias dengannya dalam ucapannya, dalam perbuatan-perbuatannya, saat berdirinya, saat duduknya, ketika safarnya, dan ketika mukimnya, dan selain itu. Tentu akan sangat indah seorang mukmin ketika nampak padanya adab yang baik dan akhlak yang baik. Dan itu adalah gambaran dari kesempurnaan imannya. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Di antara kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak boleh meremehkan persoalan adab dan akhlak. Ini persoalan yang penting sehingga mendapatkan porsi khusus ya, dalam pembahasannya. Karena walau bagaimanapun akhlak yang baik, adab yang baik itu sangat erat hubungannya dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, tidak bisa dipisahkan antara iman dan akhlak serta adab. Berikutnya, qala wasyari'atul 'azimatul kamilatul islamiyatu ja'at bid-da'wati ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Syariat Islam yang agung, yang sempurna telah datang mengajak kepada akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang baik. Wa tahdhiri min safasifil akhlaq was sayyi'il a'mal fi jami'il ahwal. Serta memperingatkan dari akhlak-akhlak yang rendahan dan amalan-amalan yang jelek dalam setiap keadaan. Fir rijali wan nisa wal jinni wal insi wal aghniya wal fuqara wal ru'asa wal mar'usin. Baik pada kaum laki-laki maupun wanita, bangsa jin, manusia, orang-orang kaya, orang-orang fakir, pemimpin, ataupun rakyatnya. Kita ingat sama-sama sebuah hadis di mana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus dalam rangka memperbaiki akhlak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah memberikan rekomendasi atau pujian secara khusus pula
kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana termaktub dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar ada di atas akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Soal kedatangan syariat Islam yang agung, yang mulia, mengajak kepada akhlak yang agung dan amalan-amalan yang baik, ini hal yang jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi, karena ternyata salah satu tujuan diutusnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dalam rangka mewujudkan hal ini. Qala fayanbaghi lil mu'min an yata'addaba bil adabi allati ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa an yatakhallaqa biha hatta yatamayyaz bidzalika an ghairihi. Oleh karena itu, maka seorang mukmin hendaknya beradab dengan adab-adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berakhlak dengannya, sehingga hal itu dapat membedakannya dengan selainnya. Fa inna mayyazatal muslim tahalluquhu bil akhlaqil islamiyah wal iltizamuhu biha wa bu'duhu an diddiha. Karena sesungguhnya keistimewaan seorang muslim itu adalah ketika dia berakhlak dengan akhlak Islam dan komitmen dengannya, serta menjauhi segala hal yang bertolak belakang dengannya. Akhlak dan adab itu adalah sesuatu yang paling pertama akan terlihat, nampak dalam diri seseorang. Sehingga boleh dikatakan penilaian pertama yang akan kita dapat dari orang lain adalah dari akhlak dan adab kita. Ketika kita menampakkan adab dan akhlak yang baik, maka secara otomatis orang pun akan menilai kita sebagai orang yang baik, tanpa memperdulikan kadang-kadang apa keyakinan, akidah dan bagaimana ibadah kita. Sehingga pandangan orang itu memang tertuju pertama kalinya kepada akhlak dan adab. Makanya sering terjadi kesalahan menilai, ya. Ada orang misalnya di tengah-tengah kita, Masya Allah, akhlaknya baik, perilakunya baik, adabnya baik, dapat pujian di tengah-tengah masyarakat, mendapatkan pengakuan. Sementara dia memiliki keyakinan khawarij misalnya, atau teroris, ya kan? Ketika terjadi penangkapan, ini jelas membuat heboh, bahkan sebagiannya mengingkari. Loh, kenapa ditangkap? Ada apa dengannya? Oh, sehari-hari saya lihat baik pergaulannya, akhlaknya. Nah, ini dia. Ya, ini setidaknya sebuah gambaran di mana memang akhlak dan adab itu hal yang sangat penting. Penilaian orang sekali lagi terhadap kita yang paling pertama adalah dari adab dan akhlak, perilaku kita sehari-hari. Nah. Qala wa min ahammi dhalikal adabil islami fi aqwalil mu'min wa siratihi ma'a ahlihi wa ma'a ikhwanihi ma'a jiranihi yamtazu biha an baqiyatin nas. Dan di antara yang paling penting dari adab Islam itu adalah pada perkataan-perkataan seorang mukmin dan perjalanan hidupnya bersama dengan keluarganya,
teman-temannya, tetangganya, yang itu akan membedakannya dengan manusia pada umumnya. Nah, berikutnya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, faqala rahimahullah babul adabi. Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah mengatakan kitabul jami', beliau mengatakan babul adabi, bab tentang adab. Kata Syekh, wal kitabu jami'un li abwabin katsiratin. Kitab ini meliputi bab-bab yang banyak, seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa kitab itu terdiri dari bab-bab atau kumpulan bab-bab. Dzakara minha sittata abwabin muhimmatin rahimahullah. Beliau rahimahullah menyebutkan di antaranya 6 adab yang penting. Awaluha, yang pertamanya adalah babul adabi, bab tentang adab. Insyaallah masih ingat ya apa yang dimaksud dengan adab. Tadi sudah kita sampaikan. Babul adabi alladhi yanbaghi an yatahalla bihil muslimu ta'assiyan bi nabiyhi alaihi salatu wassalam fi aqwalihi wa a'malihi wa siratihi ma'a nafsihi wa ma'a rabbihi wa ma'a ahlihi wa jiranihi wa ma'a sairin nas. Babul adab yang dimaksud adalah bab tentang adab yang memang sudah semestinya seorang muslim berhias dengan adab tersebut dalam rangka mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ucapannya, dalam perbuatan-perbuatannya, perjalanan hidupnya atau perlakuannya, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap Rabbnya, terhadap keluarganya, tetangganya, dan segenap manusia. Maka hadis pertama yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam hadis ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang tadi juga kita baca. Dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Hadhihi sittu khilalin. Ini diantaranya yang terkandung dalam hadis sahabat Abu Hurairah ini ada 6 sifat. Min ahammil khilal, termasuk sifat-sifat yang paling penting. Wa min ahammil khisalil hamidah bainal muslimin, dan termasuk perangai yang paling penting, perangai yang terpuji yang paling penting yang harus ada di tengah-tengah kaum muslimin. Wal muslimu lahu ala akhihi huququn 'azimatun katsiratun, lakin hadhihi minha. Bagi seorang muslim, ia memiliki hak-hak yang agung, yang banyak atas saudaranya. Namun ini diantaranya. Di antara hak-hak tersebut adalah apa yang disebutkan dalam hadis tadi. 6. Wa hadzal 'adadu la mafhuma lah. Namun ingat, jumlah 6 ini la mafhuma lahu, tidak memiliki pemahaman kebalikannya. Artinya jangan sampai dipahami bahwa selain yang 6 itu tidak termasuk hak muslim atas muslim lainnya. Ini yang dimaksud dari kata la mafhuma lah. Kama qala ahlul ilmi, sebagaimana perkataan ahlul ilmi, yaquluna al-'adadu la hujjata fihi wa la yuqtasar 'alaihi. Kata ahlul ilmi,
Al-adadu la hujjata fihi. Jumlah itu tidak mengandung hujjah. Artinya, terkadang ketika seseorang menyebutkan jumlah tertentu, itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Dan ini memang alamiah, subhanallah, terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika ditanya, kamu punya bekal berapa? Sekian. Itu belum tentu hanya itu yang dimilikinya. Iya. Saja di yang lainnya tidak disebutkan. Dan begitu. Nah, wala yuqtasar alaihi, jumlah juga tidak boleh dibatasi. Walihada ja'at fin nususi huququn ukhra katsiratun inda hadhihi sittah. Oleh karena itu, datang nas-nas yang lainnya yang menjelaskan tentang hak-hak seorang muslim yang lainnya yang sangat banyak. Anha ghair hadhihi sittah, selain dari 6 hak yang disebutkan dalam hadis ini. Wa yajma'uha qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya tercangkup dalam sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lihat di sini bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan secara global. Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha wa syabaka baina asabi'ihi. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Lalu beliau menyemai atau menyela antar jari jemarinya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wasalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun atau 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Nabi juga mengatakan perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaannya, dalam kasih sayangnya, dalam kelembutannya itu seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuhnya yang mengeluh kesakitan, maka seluruh anggota tubuh lainnya merasakan terganggu tidurnya dan bahkan merasakan demam karenanya. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa fi ahadits katsiratun tadullu ala kathratil huquq. Dan dalam banyak hadis ada yang menunjukkan pada hak-hak yang begitu banyak. Wa hadhihi minha, dan di antaranya adalah ini yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas. Yaitu idza laqitahu fasallim alaihi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Yani ibda'hu bis salam, hadza afdal. Maksudnya adalah dahului dengan mengucapkan salam kepadanya. Ini afdal. Wa fil hadits sahih yaqulu sallallahu alaihi wasallam awlan nas billah man bada'ahum bis salam, akhrajahu Abu Daud wa ghairuhu bi isnadin jayyid. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan orang yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling pertama memulai mengucapkan salam kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang jayyid. Qala al-maqsudu
annal buda'ata bis-salam minal adab syar'iyyah. Jadi maksud dari apabila engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya adalah bahwa memulai mengucapkan salam kepada seorang muslim atau kepada sesama muslim termasuk dari adab syar'i. Wa hisalil muslim allati yanbaghi an yaf'alaha ma'a ikhwanihi, dan perangai seorang muslim yang sudah semestinya untuk diterapkan pada saudara-saudaranya. Wa hal yajibu dzalika, lalu kata Syekh, apakah memang wajib secara hukum mengawali mengucapkan salam ketika berjumpa dengan seorang muslim? Ala aqwalin li ahli ilmi. Kalau soal hukum, apakah hukumnya wajib atau tidak, maka ada beberapa pendapat dari kalangan ahlul ilmi. Minhum man qala innahu yajib wa minhum man qala fardu kifayatin. Di antara mereka ada yang mengatakan wajib, di antara mereka juga ada yang mengatakan fardu kifayah. Wa minhum man qala sunnah, bahkan ada juga yang mengatakan sunnah. Wa huwa ala kulli halin sunnatun muakkadatun ay al-buda'ah. Yang pasti kata Syekh, mengawali mengucapkan salam dalam setiap keadaan adalah sunnah yang sangat ditekankan. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam tadi dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah menyatakan aulan nas billah man bada'ahum bissalam. Orang yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling pertama memulai mengucapkan salam kepada manusia. Jadi terlepas dari apakah hukumnya wajib atau fardu kifayah atau sunnah, namun yang pasti ini hal yang afdal. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan sunnah yang sangat ditekankan. Amma ar-raddu fala khilafa fi wujubihi, lain halnya dengan menjawab salam. Ini tidak ada perselisihan soal wajibnya. Liqaulihi jalla wa ala, dasarnya adalah firman Allah di surat An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi ucapan selamat, maka jawablah ucapan selamat atau penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya atau yang seimbang. Kalau saudara kita mengucapkan assalamualaikum, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini yang paling baiknya. Atau yang seimbang, waalaikumsalam, sesuai dengan ucapan salam yang disampaikan oleh saudara kita. Nah, qala wa yanbaghi lil muslimina at-tasabuqu ila khairil a'mal. Kullun yasbiqu ila ma huwa afdal. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Alhasil, kata Syekh rahimahullah, sudah sepantasnya bagi seluruh kaum muslimin untuk berlomba-lomba menuju amalan yang paling baik. Masing-masing berusaha menjadi yang terdepan kepada hal yang paling utama. Jadi tidak ada istilah menunggu yang lain. Mungkin kalau dalam urusan dunia ini tidak disalahkan. Kita mau buka usaha misalnya, kita agak ragu-ragu melihat peluang, kemudian kita coba lihat pengalaman orang lain seperti apa. Ketika ada orang yang telah mendahului memulai usaha yang akan kita garap, baru kemudian kita mengikutinya. Ini tidak jadi masalah. Tapi kalau dalam urusan akhirat nggak begitu.
Nggak ada istilah kita lihat dulu apakah si fulan ini istiqomah atau tidak ini. Misalnya ada saudara kita yang Masya Allah sungguh-sungguh taklim belajar apa, kemudian dilihat dulu apakah istiqomah sampai akhir atau tidak. Ini keliru, tidak bisa seperti itu. Ketika mau melakukan ibadah misalnya, kita lihat dulu apakah ada orang lain yang sudah mengawalinya atau belum. Ini keliru. Dalam hal yang baik, dalam hal yang paling utama, masing-masing kita harus berlomba menjadi yang terdepan. Nah, kaitannya dengan salam pun demikian. Memang secara hukum menjawab salam itu wajib. Mengucapkan salam sunnah muakkadah. Tapi bukan berarti kita tinggalkan yang sunnah muakkadah. Lalu kita lebih fokus kepada yang wajib. Wah, tunggu sajalah dia ngucapin salam atau tidak. Kalau dia ngucapin salam baru saya jawab. Kalau tidak, enggak. Ini keliru. Sebab Nabi SAW mengatakan wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam dalam hadis lain. Seorang mukmin ketika berjumpa dengan saudaranya, maka yang paling baik dari keduanya, kata Nabi, alladzi yabda'u bis salam, yang memulai mengucapkan salam. Ingat, bukan yang menunggu, bukan yang menanti. Tapi yang paling baik adalah yang memulai. Di sini ada motivasi, di sini ada isyarat agar kullun, masing-masing dari kita berlomba untuk menjadi yang terdepan. Nah, ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, nampaknya perjumpaan kita untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebelum kita tutup majelis ini, nampaknya di sini sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Antara lain yang pertama, Bismillah, Ustadz, bagaimana kiat istiqomah di masa pandemi di mana tidak ada majelis taklim? Nah, saya rasa ini dirasakan oleh semua, ya, betapa berat ketika kita jauh dari majelis taklim. Namun demikian bukan waktunya untuk kita mengeluh, ya. Kita harus berusaha menghadapi kondisi yang seperti ini dengan terus melakukan ibadah, berdoa kepada Allah, dan tetap melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin bisa kita buat jadwal secara rutin setiap hari, di mana ada waktu kita mendengarkan taklim. Kalau misalnya taklim yang diadakan sebelum pandemi ini rutin ba'dal maghrib atau ba'dal fajr atau di waktu-waktu lainnya, maka ketika pandemi kita buat hal yang sama seolah-olah seperti itu, ya, kita dengarkan rekaman-rekaman kajian yang alhamdulillah sudah bisa kita dapatkan dengan mudah, baik di radio syariah atau di RII, ya, Radio Islam Indonesia.
Nah, jadi yang paling penting bagi kita adalah manfaatkan setiap waktu yang ada dengan kita membuat program sendiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau bertanya, berdosakah seorang suami yang menolak permintaan istrinya untuk berhubungan dengan alasan capek, sampai-sampai seorang istri tersebut melampiaskan hasratnya dengan menonton video yang terlarang? Apakah menonton tontonan tersebut si istri berdosa? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, persoalan rumah tangga memang persoalan yang luas, namun yang paling penting dalam hal itu adalah adanya komunikasi yang baik antara keduanya. Dengan komunikasi banyak persoalan terpecahkan. Jadi yang saya tekankan di sini adalah komunikasi yang baik, ya. Kemudian juga saling pengertian. Nah, saling pengertian, komunikasi yang baik, hindari ego. Nah, hindari ego, tidak mau mengalah dan hal-hal lainnya. Seorang suami memang dianjurkan untuk senantiasa memperhatikan kondisi si istri. Sebisa mungkin dia harus memenuhi kebutuhan istrinya, baik yang bersifat lahir ataupun yang sifatnya batin. Nah, insya Allah kalau dikomunikasikan terlebih dahulu tidak akan kemudian menimbulkan masalah atau problem. Bagi seorang istri, ya hendaknya bersabar. Nah, hendaknya bersabar ketika mendapati suami saat ingin diajak berhubungan dalam kondisi lelah. Mungkin dia bisa melakukannya di waktu yang lain saat suami dalam kondisi fit. Nah, bagi suami sendiri hendaknya menjaga staminanya, ya. Karena selain dia punya kewajiban mencari nafkah, dia juga nafkah lahir, maksudnya dia juga punya kewajiban untuk memberi nafkah batin kepada sang istri. Apa yang dilakukan oleh si istri yang disebutkan di pertanyaan ini adalah hal yang tentu saja ya, tidak terpuji, hal yang tentu saja harus dijauhi, ya tidak boleh. Nah, karena ini melihat hal yang dilarang dalam agama, hal yang diharamkan dalam agama. Nah, jangan sampai jatuh dalam perkara-perkara itu. Dan sekali lagi, ya, bagi istri coba komunikasikan hal itu kepada suaminya dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang menggibahi di belakang kita tapi berbuat baik di depan kita? Nah, subhanallah, memang kita tidak akan pernah lepas dari orang-orang yang seperti ini dalam setiap langkah kehidupan kita di dunia ini. Namun demikian, hal yang paling patut untuk tetap kita lakukan adalah jangan sampai kita tidak berbuat baik. Tetaplah kita berbuat baik kepada siapapun itu. Nah, bahkan dahulu Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau tahu ada orang yang menggibahinya, beliau datangi,
Malah beliau kasih hadiah itu. Sampai orang yang menggibahinya itu merasa heran dan akhirnya buka mulut. Loh, kamu ini gimana? Memberi saya hadiah sementara saya selama ini selalu membicarakan kamu di belakang. Al-Hasan Basri mengatakan, saya justru berterima kasih kepadamu. Karena selama ini engkau telah memberikan kepadaku amal soleh yang kamu lakukan. Nah, ini dia. Semakin banyak orang yang menggibahi kita di belakang kita, maka semakin banyak amalan soleh yang mereka lakukan diberikan kepada kita. Nah, kalau mengikuti perasaan, ya memang kita inginnya ngajak duel saja, ya kan? Datangi orangnya, kita ajak sparring lah. 1 lawan 1, mau di mana? Tengah sawah, di tengah lautan boleh. Nah, itu kalau kita ikuti perasaan. Tapi tentu itu hal yang kurang baik. Nah, dan kita tidak perlu khawatir, setiap perbuatan ada akibatnya. Kalau seseorang melakukan hal yang baik, insya Allah akan mendapatkan akibat yang baik. Dan kalau melakukan hal yang buruk, akan mendapatkan akibat yang buruk. Tidak perlu khawatir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Nah, memang banyak tipe orang-orang yang bila di depan kita senyum-senyum, di belakang ajebengan, kalau kata orang Sunda. Ya. Di depan kita Masya Allah, khair, baik. Di belakang menjelek-jelekan, mencela. Biarkan mereka akan mendapatkan akibatnya. Nah, itu nampaknya pertanyaan yang bisa saya jawab pada kesempatan ini mengingat waktu ya, yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.